Lanjut ke momen tahun 1901. Pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai politik etis. Kebijakan ini mulai muncul sebagai respon terhadap kritik yang berkembang di Belanda mengenai kondisi masyarakat pribumi yang mengalami eksploitasi. Salah satu contoh tokoh yang mendorong kebijakan ini yaitu Van Deventer yang mengemukakan konsep hutang kehormatan. Ini tuh gagasan bahwa Belanda memiliki kewajiban moral untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di wilayah jajahannya. Jadi politik etis kemudian diwujudkan memulai 3 program utama, yaitu irigasi, edukasi, dan migrasi. Program-program ini itu untuk bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi sekaligus memperbaiki kondisi sosial ekonomi di Hindia Belanda. Namun meskipun secara konsep terlihat seperti bijak banget yang berpihak pada kesejahteraan, dalam praktiknya politik etis juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi kolonial. Data dan contohnya itu mulai terlihat beberapa perubahan, terutama di bidang pendidikan dan infrastruktur. Dalam bidang pendidikan, pemerintah kolonial itu mulai membuka sekolah bagi masyarakat pribumi, seperti HIS dan MULO. Meskipun jumlahnya masih terbatas ya. Keberadaan sekolah-sekolah ini meningkatkan jumlah masyarakat pribumi yang memperoleh pendidikan formal. Salah satu contoh penting adalah sekolah Osvia yang bertujuan mendidik kalangan pribumi untuk menjadi bagian dari birokrasi kolonial. Dari sini mulai muncul kelompok elit terdidik yang memiliki peran penting dalam perkembangan sosial dan politik di kemudian hari. Selain itu, pembangunan irigasi juga dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama di Pulau Jawa. Namun, perlu dipahami bahwa akses terhadap program-program ini tuh masih terbatas dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu, sehingga belum memberikan dampak yang merata bagi seluruh masyarakat pribumi gitu. Dampak pada tahun 1901 itu penting sekali, terutama dalam bidang sosial. Salah satu dampak utama dalam munculnya kelompok masyarakat pribumi yang terdidik melalui sistem pendidikan kolonial, kelompok ini juga kemudian menjadi cikal bakal lahirnya kesadaran nasional di Indonesia. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti irigasi turut meningkatkan produktivitas pertanian di beberapa wilayah. Namun, dampak tersebut tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Akses pendidikan masih terbatas dan kalangan tertentu, dan program-program yang dijalankan tetap berorientasi pada kepentingan kolonial. Dengan demikian, meskipun politik etis itu memberikan beberapa perubahan positif, kebijakan ini tetap tidak sepenuhnya menghapus praktik eksploitasi yang telah berlangsung sebelumnya. Kita masuk ke momen 1930, di mana terjadi krisis ekonomi dunia yang dikenal sebagai Great Depression. Krisis ini memberikan dampak besar terhadap sistem ekonomi kolonial di Hindia Belanda. Sebagai wilayah yang bergantung pada ekspor komoditas seperti gula, karet, dan tembakau, perekonomian kolonial itu sangat berpengaruh oleh turunnya harga di pasar internasional. Akibatnya, banyak perusahaan perkebunan mengalami kerugian, produksi itu menurun, dan terjadi peningkatan pengangguran. Kondisi ini juga berdampak
langsung pada masyarakat pribumi yang semakin mengalami kesulitan ekonomi. Peristiwa ini itu menunjukkan bahwa sistem ekonomi kolonial memiliki kelemahan mendasar, yaitu ketergantungan yang tinggi terhadap pasar global dan kurangnya perlindungan terhadap masyarakat lokal. Data dan contoh, pada tahun 1930, harga gula yang sebelumnya menjadi komoditas utama mengalami penurunan drastis di pasar internasional. Hal ini menyebabkan banyak pabrik gula di Jawa mengurangi produksi, bahkan ada yang berhenti beroperasi. Selain itu, sektor perkebunan seperti karet dan tembakau juga mengalami penurunan permintaan, sehingga banyak perusahaan mengalami kerugian. Dampaknya, terjadi peningkatan pengangguran, penurunan pendapatan, dan memburuknya kondisi ekonomi masyarakat pribumi. Kondisi ini itu menunjukkan bahwa sistem ekonomi kolonial sangat rentan terhadap perubahan global dan tidak memiliki mekanisme yang kuat untuk melindungi masyarakat lokal dari krisis ekonomi. Kita analisis bersama. Jika kita melihat secara keseluruhan, transformasi ekonomi kolonial pada periode 1870 hingga 1930 menunjukkan pola perubahan yang bertahap namun tidak mendasar. Pada tahun 1870, menandai perubahan sistem ekonomi dari monopoli negara menuju ekonomi liberal yang melibatkan modal swasta. Kemudian pada tahun 1901 muncul politik etis sebagai bentuk upaya memberikan legitimasi moral terhadap sistem kolonial. Namun pada tahun 1930, krisis ekonomi dunia justru memperlihatkan kelemahan dari sistem tersebut, terutama karena ketergantungannya terhadap pasar global. Dari ketiga momentum ini dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi perubahan dalam bentuk dan kebijakan, tujuan utama sistem kolonial tetap sama, yaitu eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja. Dengan demikian, transformasi ekonomi kolonial lebih tepat dipahami sebagai proses adaptasi sistem kolonial, bukan sebagai perubahan yang benar-benar menghapus praktik eksploitasi. Yang kedua, ada momen tahun 1901, yaitu memasuki tahun tersebut, pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai politik etis. Kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap kritik yang berkembang di Belanda mengenai kondisi masyarakat pribumi yang mengalami eksploitasi. Salah satu tokoh yang mendorong kebijakan ini adalah Van Deventer yang mengemukakan konsep hutang kehormatan, yaitu gagasan bahwa Belanda memiliki kewajiban moral untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di wilayah jajahannya. Politik etis kemudian diwujudkan melalui 3 program, yaitu irigasi, edukasi, dan migrasi. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi sekaligus memperbaiki kondisi sosial ekonomi di Hindia Belanda. Namun meskipun secara konsep terlihat sebagai kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan, dalam politik etis juga tetap berkaitan dengan kepentingan ekonomi kolonial. Contoh dan datanya, pada tahun 1901, setelah diterapkannya politik etis pada tahun 1901, mulai terlihat beberapa perubahan terutama di bidang pendidikan dan infrastruktur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.